Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Mushola Al-Hamid atau Masjid Al-Hamid dan jamaah majelis taklim rutin malam Selasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita selalu dan senantiasa menghaturkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan segala nikmatnya, yang dengan segala bentuk pemberiannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua di dalam mewarnai kehidupan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk selalu taat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, yang suka dilupakan oleh manusia. Apa dua nikmat itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah as-sihah, waktu sehat. Kemudian yang kedua adalah wal faragh, yaitu waktu luang. Jika ngerenah eta. Lah mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu sehat itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Sok lamun ayeuna ditaros ke diri sendiri ya, ketika kita bertanya kepada diri kita masing-masing, banyak sakitnya atau banyak sehatnya kita? Banyak sehatnya. Betul, lu Mang Agus juga banyak sehat dan semangat. Narik tadi, Mang. Alhamdulillah, sehat berarti ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, memberikan kepada jiwa kita, kepada diri kita kesehatan yang banyak, kesempatan dalam waktu sehat yang sangat banyak sekali. Dalam satu bulan, Bapak Ibu sekalian, kira-kira geringnya atau mungkin sakitnya berapa kali? Oh, sehat terus malah, Kamal. Alhamdulillah. Berarti banyak sekali kesehatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan, yang Allah berikan kepada diri kita. Pertama itu. Tapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, banyak orang itu yang melupakan ketika waktu sehat. Sehingga apa? Semua waktu-waktunya digunakan untuk hal yang sia-sia. Digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang mana di situ tidak akan mendatangkan pahala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal faragh, waktu luang. Malam hari ini Allah berikan rezeki kepada kita waktu luang. Dan bahkan Masya Allah ya, tadi saya lihat di grup saja dari sore sudah mulai pada sibuk ya, masang toa, kemudian mempersiapkan untuk bermajelis ilmu. Karena apa? Karena ini tadi, ini adalah karunia, ini pemberian, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibayar dengan langit dan bumi, Bapak Ibu sekalian. Sok lamun temenan hidayah boro-boro kemudian mau melangkahkan kaki ke masjid, atau mungkin dia menghadiri majelis ilmu,
Yes, yang penting ya kumaha we caranya kemudian dia bisa hidup. Ini hanya seperti itu. Kehidupannya hanya berkutat sebagaimana mungkin kehidupan manusia secara keumuman. Tapi orang-orang beriman, karena mereka akan memantaskan diri untuk selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan selalu berusaha meluangkan waktunya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena apa? Berkumpulnya kita di sini adalah tiada lain hanya untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak mau surga, cik ngacung. Semuanya berharap ya. Nah, itu tadi. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji, kita akan ngaji yaitu tentang 40 orang atau 40 ciri-ciri manusia yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nggak selesai malam ini, yang soal lagi selesaikan orang balik. Saya mau pulang. Kalau Bapak Ibu sanggup 40 selesaikan, tak silahkan selesaikan dibaca. Saya mau pulang nanti. Jadi satu dulu ya, satu dulu. Karena apa? Karena ini adalah bisa membangun harapan. Jadi ketika kita tahu ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan membangun harapan kita. Memiliki harapan yang kuat, memiliki sebuah masa depan yang baik. Karena apa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menunggu kita dan juga untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ustadz? Apa ada ayatnya yang membicarakan Allah itu cinta kepada hamba-hambanya? Maka di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-54 ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kalau sampai kamu ini murtad dari agama Allah, maka Allah akan ganti kalian ini dengan kaum yang lain. Bapak Ibu sekalian, Allah tegas. Kalau sampai kemudian iman kita dicopot, kalau kemudian sampai iman ini dilepas oleh Allah, oleh kita semuanya, Allah murka, kemudian Allah ganti kita semuanya dengan orang-orang yang lain. Yang seperti apa orang tersebut tadi? Ya, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yatillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Allah cinta kepada kita semuanya, kepada jamaah sekalian, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu. Karena apa? Karena itu tadi, tetap teguh di atas keimanan. Yang bagaimana orang-orang ini yang Allah cintai kepada mereka, kemudian mereka membalas kecintaannya. Kemudian kita yang memantaskan diri untuk dicintai oleh Allah juga membalas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka ini selalu lemah lembut, selalu berbuat adil, tidak pernah memusuhi, tidak pernah berbuat curang, tidak pernah berbuat culas kepada orang-orang beriman. Selalu mengedepankan bagaimana kemudian saudaranya ini harus berada di atas jalan kebenaran. Itu orang-orang beriman yang nantinya akan menggantikan para murtadin atau orang-orang yang murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala, atau ada bahasa istirahat ibadah. Wah, saya udah capek, saya sudah balik dari umur 15 tahun, saya sekarang udah 40 tahun, berarti udah 25 tahun saya ibadah. Lah, sudah turun lah. Udah 40 tahun, capek saya. Murtad, naudzubillah min dzalik. Bahkan saya belum lama ini melihat ada perempuan ya di YouTube short, tapi ya di YouTube tapi pendek nih. Itu dia pulang umroh malah murtad. Asal termasuk di akal ya. Benar-benar nggak masuk di akal. Orang kalau sudah umroh sebenarnya kalau sudah ke tanah suci, kalau tidak menetes itu air matanya melihat Ka'bah, itu hatinya ada yang bermasalah. Lah ini kok pulang dari umroh malah murtad. Betapa mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Aizzatin 'alal kafirin, tapi dia tegas terhadap orang-orang kafir. Dia tegas terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka selalu berjuang. Nah, ini adalah perjuangan kita para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian.
yang bapak-bapak gimana caranya supaya sound system itu rapi, baik. Kemudian bagaimana caranya supaya jamaah ini hadir, bagaimana caranya supaya dakwah ini meluas. Itu bagian jihad ini. Bagian dari perjuangan kita di dalam memperluas dakwah fisabilillah atau dakwah ilallah ya, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi live streaming ini, Kang Hal. Live streaming ya. Mudah-mudahan yang di luar-luar juga akan tersentuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak pernah menggubris orang-orang yang mencela. Alah, kayak pengajian paling ikut sekali dua kali isukan di mal bakal deui ulah milu-milu. Itu banyak itu hembusan-hembusan seperti itu. Untuk kebaikan para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali penghalangnya. Saya yakin itu nggak akan lama, nggak, effortnya bosen pastinya. Atau mungkin jamaahnya juga bosen. Karena apa? Gini misalkan. Tapi orang-orang yang teguh di atas iman ini tadi, terserah. Maka kita semuanya akan selalu istiqomah di atas jalan petunjuk. Pokoknya 1-2 orang kita ngaji bareng. Dalam keadaan apapun, kalau kita masih mampu, maka mari kita melakukannya. Sebagaimana tadi yang dijelaskan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya ya, setelah dia ini gak pernah menggubris siapapun yang mungkin mencibir atau mencela atau mungkin ngomong-ngomongkan ya di luar itu. Alah, apa itu pengajian apa ini misalkan. Maka zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah mau. Nah, mudah-mudahan kita ini yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya ini yang dikehendaki oleh Allah untuk berubah, untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, untuk orang-orang yang nantinya menghuni surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Bukan sendiri, Bapak Ibu sekalian, sama keluarga sekalian. Bersama keluarga besar kita akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu adalah maha luas rahmatnya dan juga maha mengetahui semua. Mengetahui segala sesuatu, apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Nah ini, tadi ada bahasa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai jatuh hati kepada orang-orang tersebut. Mang Nip, saya tanya dulu. Kalau misalkan istrinya, ya pakai bahasa Indonesia ya, karena di luar juga diliput ya, apa di streamingkan. Kalau istrinya Mang Nip ini misalkan besok atau mungkin tadi ya, masakannya enak banget. Oh gini kan, jika tara biasa, masak rendang misalkan atau masak apalah gitu ya, karena tahu suaminya mau mulai nyawa, kemudian akhirnya dimasakan yang enak. Atau mungkin semur jengkol, senangnya semur jengkol ya di masakan favoritnya. Kemudian juga ketika mulai jam 3 malam dibangunkan sholat tahajud. Pak, udang Pak, bangun sholat tahajud. Senang nggak kira-kira? Ketika menjelang sholat subuh karena ketiduran mungkin setelah sholat tahajud, karena kan sholat tahajud sepertiga malam, maka 1/6 malam Nabi juga istirahat dulu sampai kemudian terdengar kumandang azan subuh, kemudian dibangunkan lagi sama istrinya. Wah, pokoknya istimewa, pokoknya persikapan atau mungkin pelayanan istri kepada Mang Nip malam hari ini luar biasa. Kira-kira dengan cintanya istri kepada Mang Nip, senang apa senep? Bukan hanya beliau, tapi semuanya, termasuk saya ya, termasuk saya, semuanya intinya. Istrinya baik, suaminya baik, anaknya soleh, anaknya soleha, kemudian juga tetangga kanan kirinya baik-baik semuanya, dicintai oleh manusia. Kira-kira senang atau senep? Senang. Semuanya akan merasa senang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang jatuh cinta kepada kita, kepada hamba-hambanya. Alangkah bahagianya kita semuanya, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya semua kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di dalam dirinya semua kebaikan demi kebaikan, jatuh hati kepada Bapak Ibu sekalian, jatuh hati kepada kita semuanya. Alangkah luar biasanya kita menjadi tamu-tamu spesial, menjadi orang-orang kehormatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang kita semuanya dicintai oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa sih dari 40 ini muter-muter ke tadi dicintai, dawi macam boga pemajikan gitu. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Sudah suami istri semua ya, sudah punya pasangan masing-masing. Nah, maka ketika saling mencintai itu juga sudah indahnya luar biasa, apalagi mungkin pengantin baru ya. Ini Bayu mana Bayu? Kebungkur. Ya, jadi ketika saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat indah, apalagi kalau Allah yang mencintai. Maka orang-orang yang akan dicintai oleh Allah salah satu ciri-cirinya adalah at-tawwabun. Orang-orang yang selalu bertaubat. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang dicintai oleh Allah itu adalah salah satunya. Salah satunya ciri-cirinya yang kita bahas malam hari ini adalah orang yang suka bertaubat. Mengapa demikian? Karena memang kita ini sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Tidak pernah lepas dari yang namanya kemaksiatan, meskipun mungkin kemaksiatan kecil sekalipun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, wahai kalian hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, kalian ini selalu berbuat salah baik malam hari maupun di siang harinya, kata Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku adalah maha mengampuni semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau bertobat, kalau dia mau kembali, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kalaupun dosa kalian ini sebanyak mungkin butiran pasir di pantai, atau mungkin sebanyak bagaimana lautan yang ada, yang terhampar luas, yang mungkin tidak ada yang tahu ujung laut itu di mana, Samudra Hindia itu ujungnya di mana, itu nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ubali, saya tidak peduli, kata Allah. Saya tidak peduli hamba-hambaku mau seburuk apapun kamu, kalau kamu kembali ke jalan Allah, pasti aku akan mengampuni. Itu kata Allah. Coba kalau manusia, ini ibu-ibu, Bu, kalau misalkan bapaknya punya salah, kira-kira disimpan nggak, Bu? Dendamnya. Sok ngaku sih ya. Karena karakter wanita itu tukang nyimpen dendam. Kata bapaknya, hampura atunya, saya pokoknya mohon maaf banget, sepurane gitu ibaratnya. Iya Pak, udah diampunin, pokoknya udah kita saling melepaskan. Tapi ketika ada masalah diungkit-ungkit lagi. Tuh siapa tuh yang chattingan waktu itu tuh, yang temenan di Facebook tuh siapa tuh? Nah itu masih diungkit-ungkit lagi tuh. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sudah selesai, ya sudah dimaafkan, ya sudah. Makanya kalau ada laki-laki pendendam berarti awewe. Kalau ada laki-laki pendendam berarti dia karakternya karakter wanita berarti. Karena yang biasanya dendam itu kaum wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbeda tentunya dengan makhluknya. Allah tidak mendendam, tapi Allah juga punya kemurkaan. Nah, maka jangan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah kemudian sebaliknya, yaitu senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang dikangenin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kangen dengan sholat jamaah kita, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak terutama. Allah itu kangen dengan bacaan Quran kita. Allah itu kangen sekali dengan doa kita, lantunan doa, ya Allah, saya pengen rezeki yang melimpah, ya Allah, saya ingin keluarga saya sakinah, mawadah, warahmah. Bukan hanya ketika nikah saja. Karena apa? Karena setelah nikah itu perjalanannya panjang. Sampai punya anak, sampai kemudian punya cucu. Ya doanya yaitu tadi, supaya bagaimana sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah bukan sare jeung aki-aki ngeunah, bukan. Itu kata orang Sundanya ya. Nah, maka kata Allah, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, itulah mereka-mereka yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Gampang menghafalkannya Bapak Ibu sekalian. 2 ya. Jadi itu ayatnya yang berbicara tentang kecintaan Allah kepada hamba-hamba yang selalu bertaubat. Bukan taubat sekali maksiat beberapa kali, bukan.
Atau mungkin tobat sekali, maksiat lagi, tobat maksiat, itu tomat berarti. Tobat maksiat atau tobat sambal. Selesai ladanya sudah, kemudian akhirnya maksiat lagi. Selesai mungkin dosa-dosanya, setelah pokoknya sekarang saya sudah diampuni dosa-dosanya, tak maksiat lagi lah. Bukan seperti itu. Justru orang-orang beriman ini malah diwajibkan untuk selalu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebanyak-banyaknya, beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Ada sahabat itu kalau mau tidur dia istighfarnya 1000 kali. Ada. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau mau tidur ngapain? Dengan HP. Nabi kasarean ya. Sampai ketiduran. Ada sahabat Nabi itu yang beliau dalam hari-harinya ketika mau tidur itu istighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai 1000 kali. Coba bayangkan. Gimana itu istighfarnya? Ya itulah orang-orang terpilihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang bertaubat ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Tadi kalau ibu mungkin tidak bisa memaafkan dengan seluas-luasnya, atau mungkin memaafkan selesailah pokoknya masalah tadi, atau kaum wanita itu tidak bisa memaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, seperti apapun perjalanan hidup manusia, ketika dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni. Tidak ada kata penolakan dari Allah Subhanahu wa taala ketika memang betul-betul dia kembali ke jalan kebenaran. Dan kemudian ditegaskan di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surat An-Nisa, ya. Di dalam surat An-Nisa di ayat 110 kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapapun yang pernah berbuat keburukan ini apa? Banyak sekali macamnya, termasuk keburukan yang paling buruk yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Termasuk di dalam cabang kesombongan ini adalah meninggalkan sholat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau ya, ahli tasawuf, ya, beliau ahli hati, ya. Kalau misalkan kita mau membengkelkan diri kita ke dokter hati, ya dokternya dokter liver misalnya. Kalau ini dokter hati, betul, ini konsep penyucian jiwa. Kata beliau, orang yang meninggalkan sholat itu parahnya dosanya atau bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang meninggalkan sholat ini lebih benci kepada pezina, peminum khamr, pemakan riba, pembunuh, dan orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu paling keji adalah meninggalkan sholat. Karena apa? Hak Allah dirampas. Hak Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Padahal itu adalah bagian dari sebuah kewajiban. Nah, maka seburuk apapun, ini nasihat dari Syekh Ali Jaber, ya, Allahu yarham rahimahullah taala, kemudian Ustadz Das'ad Latif, kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, para ustadz yang lain. Mereka mengucapkan, ya, mereka menjelaskan, beliau-beliau ini memberikan kepada kita arahan, sebuah arahan yang sangat luar biasa. Seburuk apapun kalian, sholat, kata beliau seperti itu. Dan saya pun akan menasihati kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya, seburuk apapun kita, kalau sampai kemudian bahasanya, Ustadz saya ini sudah lupa dengan sholat, karena bacaan-bacaannya dulu waktu TPA, waktu kecil saya hafal, sekarang sudah sibuk dengan dunia saya sibuk dengan berbagai bentuk aktivitas saya, sehingga kemudian saya banyak lalainya. Terus gimana Ustadz? Ya, silahkan belajar. Dan bahkan bacaan yang wajib di dalam sholat itu hanya dua. Adanya di surat Al-Fatihah, itu wajib, kalau tidak dibaca ya sholatnya batal, tidak sah. Kemudian yang kedua, sholawat kepada Nabi, pada Nabi Muhammad, ya. Kalau kepada Nabi Ibrahim itu sudah sunnah. Meskipun bacaan sholat yang kita baca itu pasti akan mengalirkan pahala, pasti akan mengalirkan pahala kepada kita semuanya. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan iktidal, kemudian bacaan takbiratul ihram itu tidak wajib bagi yang tidak mampu. Maka ya tadi, bacaan Al-Fatihah saja, kemudian setelah itu dia
Ketika sholawatnya ya bisa sholawat karena yang apal baru Al-Fatihah sama sholawat Nabi, sesudah itu sudah sah sholatnya. Jadi jangan kemudian dipersulit. Apa mungkin saya ini suka ke ladang jauh ladangnya, mungkin jauh dari pemukiman, jauh dari masjid, ladangnya sampai 10 kilo misalkan. Nah sholat di situ sudah nggak apa-apa kok. Kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan bagiku tanah, bumi ini sebagai masjid atau sebagai tempat bersujud atau sebagai tempat sholat wa tahuran dan suci. Tuh, kata Nabi seperti itu. Jadi nggak ada lagi alasan mengelak. Aduh Ustaz, saya berlumuran oli. Pernah ya Buya Yahya beliau ditanya, saya ini kerjanya di bengkel, berlumuran dengan oli. Terus gimana ini? Saya sholatnya sah apa tidak? Oli kan nggak najis, kata beliau. Oli nggak najis kok. Nggak ada alasan kemudian untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Di sawah, di pasar, di ladang, kemudian dimanapun kita berada, ketika Allah memanggil dengan suara muazin, mumpung masih ada yang manggil, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada yang manggil, waduh, berarti sudah di alam kubur maksudnya. Terus malayan udah ngagoran deui. Terus malayan hayya 'ala shalah, terus malayan deui. Karena apa? Ya, sudah di alam kubur. Tapi mumpung kita masih mendengarkan kumandang azan, ayo kita segera untuk melaksanakan. Karena apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang berbuat buruk au yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, lalu dia kembali, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, saya ini sudah 10 tahun saya berkutat, saya beraktivitas dan saya tidak pernah melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu. Bahkan ada dulu ya teman saya ketika di pondok pesantren, beliau dari Sulawesi ya. Beliau dulu sipir penjara, kemudian bertobat. Artinya bertobat di sini maksudnya adalah karena nggak pernah sholat ya. Kemudian mondok pesantren, usia 40 tahun itu mondok bareng saya. Saya waktu itu masih usia 18 tahun, lulus SMA, kemudian mondok di Boyolali. Lalu ya teman itu juga dia mondok dari Sulawesi sana, dan dia curhat kepada Ustadz, saya ini nggak pernah puasa semenjak saya nikah. Saya menikah di usia 17 tahun, sampai detik ini saya tidak pernah puasa, dan bahkan di bulan puasa saya selalu menggauli istri saya. Itu gimana hukumannya? Waduh, kata Ustadznya, dibayar harusnya. Kalau puasa dibayar, kalau sholat cukup dengan 2 rakaat sholat tobat, kemudian jangan meninggalkan lagi sholat tadi. Kalau sholat beda, kalau puasa beda. Ini konsekuensinya luar biasa. Maka ketika dia menzalimi dirinya sendiri dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjumpai dirinya, atau misalnya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan menyayanginya. Atau Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun dosa kita, misalkan tadi ya, sebanyak butiran pasir di pantai, atau mungkin sebanyak bintang-bintang di langit yang sulit untuk dihitung, tapi ketika kita berusaha kembali ke jalan Allah, pasti Allah ampuni. Jangan khawatir ya. Kemudian dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran ayat 135 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka-mereka yang melakukan fahisyah, ya, fahisyah di sini termasuk adalah perbuatan zina, pelakor, atau mungkin perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada hal tersebut ya. Dan mereka melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Allah mengulang di dalam ayat yang lain. Tadi surah An-Nisa 110, sekarang surah Ali Imran di ayat 135. Mundur ke belakang di surat ketiga, tadi surat keempat. Ada juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan bahasa zalim. Menzalimi dirinya sendiri tadi, menzalimi dirinya sendiri itu tadi. Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullaha, kemudian mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, sehingga mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, lah siapa lagi yang selalu mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi dia tidak kembali lagi. Dia tidak boleh kembali lagi mengulangi kesalahan yang kedua kali, atau tidak boleh masuk ke dalam lubang yang untuk yang kedua kalinya. Suatu ketika, para jamaah sekalian, ada sahabat yang namanya Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini mengaku kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, saya sudah berzina. Sahabat itu. Berarti orang beriman itu ada yang bermaksiat, ya banyak juga. Karena apa? Iman itu kan, kalau bahasa ilmiahnya ya, kalau dalam bahasa kerennya fluktuatif, ya, naon fluktuatifnya, naik turun ya, kadang naik, kadang turun ya. Yazidu bi taatillah, naik karena taat kepada Allah, wa yanqusu bi maksiatillah, dan berkurang karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau maksiat terus, turun, down, dan bahkan hidayah tertutup. Hati tertutup, dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah tidak bisa masuk. Itu orang kafir. Maka kita semuanya yang masih kembali ke jalan Allah, ini luar biasa. Ini kita semuanya harus istiqomah ya. Nah, Ma'is ini sampai berkata 4 kali, ya Rasulullah saya sudah berzina. Nabi nggak mau dengar. Nggak mungkin sahabat kok, masa iya berzina. Sampai 4 kali, sampai di kali yang kelima, sampai 5 kali. Ya Rasulullah saya berzina ya Rasulullah. Benar kamu berzina wahai Ma'is? Iya saya berzina. Nah, terus gimana? Tegakkan hudud atas saya ya Rasulullah. Tahukah kamu zina itu apa? Maka kata Ma'is, ya tahu ya Rasulullah, sungguh saya telah mendatangi seorang wanita sebagaimana halalnya seorang suami mendatangi istrinya. Terus kata Nabi belum percaya lagi, apakah memang betul seperti benang masuk ke lubang jarum, atau mungkin seperti timba masuk ke dalam sumur. Iya, itu semuanya sudah saya lakukan. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, maka kamu harus dirajam. Minta dirajam para jamaah sekalian. Sampai kemudian ketika dirajam habis-habisan ya, dan meninggal dunia, hingga akhirnya ada yang kasakusuk tuh, lihat tuh si Ma'is tuh, dasar orang, mungkin kalau bahasa kasarnya goblok ya, padahal kalau nggak ngaku aja nggak akan dirajam seperti itu, dia tobat aja sudah selesai. Tapi dia ngapain ngaku-ngaku seperti itu, kata sahabatnya. Sampai kemudian kata Rasul, diam kamu, siapa tadi yang ngomong-ngomongin Ma'is tadi? Turun dari untanya, turun dari hewan kendaraannya. Karena beliau menemukan yang namanya bangkai keledai. Tuh, makan ini tuh, kata Rasul. Ya Rasulullah, bertobatlah kepada Allah, semoga Allah mengampuni engkau. Lah masa saya suruh makan bangkai? Ini kan bangkai ya Rasulullah. Apa yang kamu ceritakan tentang saudaramu, tentang aib saudaramu, itu lebih parah, lebih buruk daripada kamu memakan bangkai keledai ini. Sungguh aku menjumpai, maksudnya dikabari oleh malaikat Jibril, Ma'is bin Malik sedang berenang-renang di sungai surga. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi konsekuensinya, kalau dia ngaku sudah tahu, diadili oleh pemerintahan Islam, maka dia harus dirajam, dilempari batu, batunya segede-gede gini. Ditanam ya badannya di dalam tanah, kemudian disisakan kepalanya, dilempari batu sampai dia meninggal dunia, tapi dosanya hapus. Nah ini, itu dalam hal perzinahan. Kemudian yang lainnya seperti apa? Ya sama, semuanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sampai dukun yang dia ini mungkin dukun puluhan tahun, ternyata waktu seminggunya akan datang, dia mau mati, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau bahwasanya itu adalah klinik, itu adalah sebuah hal yang dilarang di dalam syariat. Mendatangi dukun, menjadi paranormal, kemudian menjadi para nggak normal juga ya. Para nggak normal sebenarnya. Sampai kemudian masang susuk, masang semualah pokoknya. Kemudian dia lepaskan, dia bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Bahkan tadi usia dia ternyata tersisa tinggal 1 minggu lagi, Bapak Ibu sekalian. Ternyata dia bertaubat kepada Allah, dia kembali ke jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Pernah dengar orang yang pernah membunuh 100? Udah pernah dengar belum ceritanya itu? Rasulullah menceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mengisahkan pada para sahabat, ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Di dalam perjalanannya itu dia membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah. Bayangkan 99, Bapak Ibu sekalian. 1 orang saja dan dia muslim, itu dosanya luar biasa. Kata Nabi, hancurnya Ka'bah lebih disukai oleh Nabi daripada terbunuhnya 1 muslim dengan cara yang tidak benar. Apalagi ini 99. Sehingga kemudian dari 99 ini dia bertobat,
dia mencari ahli ibadah, dia mencari ulama lah intinya, ustadz, ketemunya ahli ibadah yang tidak paham ilmu. Dia rajin ibadahnya tapi nggak pakai ilmu. Bertanya, Kiai, saya ini sudah berbuat kemungkaran, saya sudah berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatanmu? Membunuh 99 orang. Gimana kira-kira tobat saya diterima atau tidak? Pendosa gimana mau diterima? Satu aja kamu ini akan dilaknat oleh Allah, apalagi 99. Udah pergi kamu sana. Ganggu orang ibadah aja. Gak mungkin kamu akan diterima tobatnya. Karena apa? Kamu itu pendosa. Sudah tidak ada lagi penerimaan tobat untuk orang macam-macam kamu ini. Sampai kemudian karena nanggung 99, nanggunglah per 88. Sekalian aja lengkapin. Dibunuh akhirnya, stres 100 orang yang dibunuh oleh si pemuda ini tadi. Tapi dia belum puas karena dia tetap ingin bertaubat. Karena naik pitam, karena dia memang emosinya luar biasa, nggak ketahan, kemudian akhirnya karena megang badik atau mungkin megang senjata, ya sudah, si ahli ibadah ini, pendeta ini tadi malah dibunuh sekalian. Ini di zaman Bani Israel ya, sebelum Rasulullah lahir. Kemudian setelah itu dia tetap menggali informasi, mencari-cari kira-kira saya ini masih bisa bertobat atau enggak ya. Ketemulah dengan ulama, yang betul-betul ulama, dia ahli ibadah tapi dia ahli ilmu. Pak Ustadz, saya ini sudah banyak membunuh orang, bahkan 100 orang sudah saya bunuh. Mungkinkah saya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata ulama tadi, mungkin wahai kisanak, mungkin wahai pemuda, mungkin saja. Tapi kamu jangan ulangi perbuatan buruk kamu itu dan kamu pergi ke negeri sana, yang di sana itu banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kembali ke negeri ini negeri kotor. Jangan kembali ke lingkungan buruk seperti ini lingkungan kotor. Kalau Bapak Ibu sekalian ini punya temannya nggak pernah sholat, jangan ditemenin. Kalau misalkan kita bisa berdakwah, silakan sampaikan dakwah, tapi kalau tidak, itu nanti akan ikut-ikutan. Karena apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Peminum khamar, tukang judi, kemudian apalagi tukang selingkuh, atau mungkin pokoknya semua perbuatan-perbuatan buruk yang di situ juga terpengaruh oleh lingkungan, jauhi. Karena apa? Ini akan menghalangi tobat kita kalau tidak dijauhi. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, hingga akhirnya si pemuda ini tadi pergi meninggalkan tempat keburukan tadi, sampai kemudian hampir mau mendekati tempat bertaubat, meninggal dunia. Terhitung ada yang mengatakan 1 jengkal lagi mau ke tempat tobat, ada yang mengatakan tinggal 1 langkah lagi. Sampai kemudian malaikat rahmat itu turun. Alhamdulillah, kata dia. Anak ini betul-betul dengan niatnya sudah tulus mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah ampuni. Ternyata belum diambil ruhnya, malaikat azab juga turun. Nanti dulu, main bawa aja. Ini nggak pernah berbuat kebaikan anak ini. Kok enak aja 100 lah yang udah dia bunuh. Kok bisa-bisanya main tarik-tarik aja. Ini jatah gua ini, kata dia gitu. Akhirnya kemudian karena mereka cekcok ya, 2 malaikat ini cekcok, rebutan ruh si pemuda ini tadi, Allah menurunkan malaikat yang berwujud manusia. Dah sekarang nggak usah ribut-ribut. Kalian punya hak masing-masing. Dah, pokoknya ukur kemana yang paling dekat, yang dilalui atau mungkin yang dekat dengan si anak ini tadi, si pemuda ini tadi, apakah dekat ke tempat keburukan atau dekat ke tempat kebaikan atau tempat dia bertaubat. Ukur. Karena tinggal sejengkal saja dia mau ke tempat bertaubat tadi, niatnya sudah ada. Kemudian bahkan mungkin tinggal selangkah lagi ya, sejengkal lebih kurang dari selangkah malah ya. Sampai kemudian, ternyata ini lebih dekat ke tempat taubat, kata malaikat yang berwujud manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dan tanah yang tempat dia berbuat keburukan tadi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah-kisah tadi, dari pemaparan yang sudah kita sampaikan tadi, berarti mereka ini bertaubat langsung dan segera, tidak ditunda-tunda. Jangan kemudian menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak tahu kapan kita ini akan meninggalkan dunia ini. Kapan kita ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan mengikuti daftar urut. Kalau daftar urut yang sudah sepuh-sepuh duluan. Karena saya baru 32 tahun, berarti masih jauh.
Apalagi kalau dibandingkan dengan usia Nabi di usia 63. Saya 32 misalkan. Wah, masih jauh lah gitu. Itu kalau daftar urut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kematian kita dengan daftar cabut. Kadang bayi duluan, kadang ya ibunya duluan, kadang ya bapaknya duluan, terkadang ya kakaknya, atau bahkan mungkin kakeknya yang sudah lama sakit menahun, tapi ternyata tidak meninggal juga, malah kemudian anaknya yang sehat, segar bugar, ya bagas waras, akan tetapi malah kemudian meninggal dunia. Nah, maka dalam hal ini menjadi satu keharusan bagi kita semuanya untuk segera tobat, jangan ditunda-tunda. Karena apa kata Allah? Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubu min qarib, ya. Tsumma yatubuna min qarib artinya di sini adalah bertaubat dengan segera. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu bagi mereka-mereka yang sudah melakukan kelalaian, atau bagi mereka yang berbuat nista, bagi mereka yang berbuat keburukan dengan kejahilan, dengan kebodohan yang mereka pelihara, atau kejahilan yang mereka tidak tahu sebenarnya itu adalah sebuah perkara jahil. Baru kemudian mereka menuntut ilmu, kemudian tahu ilmunya, maka mereka bertaubat min qaribin, dalam waktu dekat, faulaika yatubullahu alaihim. Mereka-mereka itulah yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah mungkin bermaksiat, pernah melakukan sebuah kesalahan, baru kemudian segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sungguh Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di ayat ini Allah menggunakan kata dengan sifatnya yaitu Maha bijaksana. Kalau Allah nggak bijaksana, semua umat Nabi Muhammad SAW yang bermaksiat akan langsung diazab. Bapak Ibu sekalian, istimewanya umat Nabi Muhammad SAW kalau berbuat salah masih diingatkan sama Allah. Ketika dia berbuat kelalaian masih selalu ditunggu, dinanti tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang-orang jahat terdahulu itu seperti Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu matinya membusuk. Beda Abu Jahal itu mati di perang Badar, ditebas kakinya, bagian sininya semuanya sama dengan kaki kudanya, pokoknya ditebas semuanya dalam satu tebasan oleh dua anak kembar. Tapi Abu Lahab karena memang permusuhannya luar biasa kepada Rasulullah, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala kematiannya. Karena apa? Biar tobat dulu, malah nggak mau tobat. Malah berbuat makar lebih parah lagi. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia matinya saja dalam keadaan terhina. Bapak Ibu tahu Ariel Sharon? Ariel Sharon ini Perdana Menteri Israel. Dulu dia kejinya sekali, kejam sekali kepada saudara-saudara kita di Palestina. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kehidupannya sengsara, koma sampai 8 tahun Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang koma sampai 8 tahun. Mustafa Kemal Atatürk juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ini kok melihat ada orang soleh, kemudian kok meninggalnya kok dadakan, atau mungkin meninggalnya di usia muda, bahwasanya Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi itu ulama besar dari kalangan Syafi'iyah atau ulama besar dari mazhab Syafi'i. Itu ulama fikih, ulama semua itu dikuasai oleh beliau keilmuan. Itu beliau meninggalnya di usia 42 tahun dan tidak menikah. Imam Nawawi tidak sempat menikah. Bisa dibaca di dalam satu buku, karena ilmu mereka rela membujang. Bukan karena mereka nggak mau menikah, tapi belum sempat menikah. Karena saking banyak sekali sibuk menulis ilmu, sibuk untuk mendakwahkan, kemudian mengajarkan, sampai Imam Nawawi ini tidak sempat menikah, meninggal di usia 42 tahun. Apakah kemudian Allah murka kepada beliau karena mungkin langsung diwafatkan? Tidak. Justru itu adalah karena Allah sayang, sudah cukup amalnya. Tapi mengapa mereka yang nggak pernah sholat, mereka pendosa, penjudi, kemudian minum khamar, kesana kesini bikin onar, berbuat keburukan di mana-mana, kok umurnya panjang terus? Itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah ingin menanti, Allah masih menunggu kapan Anda mau tobat, kapan Anda mau kembali ke jalan Allah. Ditunggu sama Allah. Saking sayangnya Allah kepada kita.
Ketika mungkin sudah tertutup pintu hatinya, tidak mau tobat, ya sudah, oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan sehina-hinanya. Nah, maka marilah kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, kemudian juga kita bertaubat dan segera ya untuk bertaubat. Kata Luqman Al-Hakim ketika beliau menasihati kepada anaknya bahwasanya, wahai anakku, jangan sekali-kali menunda taubat karena kita tidak tahu maut kapan akan menjemput kita semuanya. Kalau diibaratkan kita ini punya rumah, Bapak Ibu sekalian, di rumah kita ini, di depan rumah kita ada tatangkalan pohon gitu ya, tapi pohon itu masih sejengkal. Dilihat, masih sejengkal lah, enggak bahaya, biasa aja lah. Tapi karena sibuk urusan sana sini, bahkan jarang di rumah, ternyata pohon itu sudah setinggi anak kita yang usianya TK atau SD. Kok pohon ini udah tinggi ya? Tapi nggak bahaya lah, nggak terlalu bahaya lah, nah nanti aja lah dulu lah. Ternyata terus dia malah membiarkan dari pohon tersebut sampai pohon itu melampaui atap rumah kita. Dilihat sampai enggak gini, sampai tangga. Ternyata pohon ini udah tinggi ya. Akhirnya ibunya ngomel, tuh Pak, orang dibilangin suruh ditebang dari kemarin, tuh daun-daunnya tuh mencemari kemana-mana, jadi sampah setiap hari. Bapak sih nggak mau nebang dari dulu, ya dulu kan masih pendek, ya dulu masih pendek karena dia berkembang, dia bertumbuh. Seperti itulah dosa, Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa itu kita lakukan dan terus menerus ditumpuk dan kemudian menunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ya sudah membesar tadi, sudah menggulung dosanya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat hambanya, iya kalau kemudian tidak keburu mati, tidak keburu meninggal dunia. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan jeritan-jeritan penghuni neraka, teriakan-teriakan penyesalan mereka ketika di dalam neraka, itu karena apa? Karena mereka menunda taubat. Kata Imam Ghazali seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka menjerit dengan histeris, mereka menjerit kesakitan, mereka menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu ini nggak mau sholat? Ya Allah, kenapa saya dulu nggak mau puasa? Ya Allah, kenapa saya durhaka dulu kepada kedua orang tua saya? Menjeritnya, teriaknya di neraka. Menyesal karena apa? Dan saya menunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian hingga akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Saya berharap sekali kepada kita semuanya, kepada saya dan kepada jamaah sekalian, untuk kita senantiasa bersegera bertobat dalam segala kesalahan apapun. Kemudian juga saya berharap kita semuanya nanti akan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, satu ketika Nabi juga bercerita ada seorang perempuan kotor. Ya saya sebut perempuan kotor aja lah. Kalau bahasa Indonesianya ya pelacur gitu ya. Jablay. Lebay itu. Bahasa lebay, pelacur ya. Maka kemudian di dalam perjalanannya dia melihat ada anjing makanin pasir. Anjing itu makani pasir karena saking kehausannya, Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya dia merasa iba, dia merasa kasihan. Itu ada sumur. Kemudian oleh sepatu haknya, sepatu hak tinggi ya, kan ada untuk nampung kakinya kan itu ya, ada lubangnya itu ya. Kemudian si perempuan ini tadi mengambil air di sumur, dimasukkan hak atau sepatunya tadi ke sumur, diambilkan air sehingga kemudian diminumkan ke anjing yang kehausan tadi sampai ngelel-ngelel, sampai makanin pasir, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Padahal perempuan pezina, padahal dia ini pelacur ya, padahal dia ini adalah perempuan kotor, sampai kemudian dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi dia ini perempuan kotor, kemudian pokoknya semua kehidupannya itu gelap ya, semua kehidupannya itu adalah kehidupan yang suram. Akan tetapi dia tadi kasihan dengan anjing yang memakani kerikilan, memakani pasir ya, pasir-pasir yang panas ya, sehingga kemudian diambilkan air ya dari sumur, diminumkan ke anjing tadi berbebas dari kehausan. Kemudian si perempuan tadi merasa iba dan kemudian akhirnya dia kembali ke jalan Allah. Ya Allah, ternyata saya ini masih punya hati. Dia bertaubat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah,
dan ternyata belum lama kemudian meninggal dunia, Allah masukkan ke dalam surga. Kata Rasul seperti itu. Coba bayangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam ayat-ayat yang lain dalam surat Al-Furqan ayat 71, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubullahi mataba." Ya. Siapa yang bertaubat dan dia beramal kebaikan, nah maka memang setelah bertaubat baru kita beramal. Artinya maksudnya disusul ya, bukan kemudian tobat dulu, nanti kalau mau beramal tobat dulu, bukan. Akan tetapi kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda amal untuk mengganti kesalahan kita, untuk mengganti kealpaan yang sudah kita lakukan. Maka kemudian kita beramal kebajikan, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang seperti inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pertaubatannya. Bahkan ada satu kisah yang sangat luar biasa. Allah sangat cinta sekali kepada orang-orang yang bertaubat itu. Suatu ketika ada seorang pemuda yang dia ini membawa hewan tunggangan. Ya kalau sekarang mungkin kita motor lah ya. Bawa motor kalau sekarang ya. Bawa motor, kemudian di motor itu banyak sekali makanan. Karena dia mau melakukan perjalanan jauh, musafir, dia musafar jauh. Sampai kemudian dia istirahat sejenak ya. Kalau di sini membawa kudanya ya, kemudian dia istirahat sejenak, dia ketiduran. Ketika terbangun, ternyata perbekalannya hilang, plus hewan tunggangannya. Bingung dia, lari ke sana, lari ke sini, lari ke depan, lari ke belakang. Kemana tuh ya hewan tunggangan saya? Kok malah hilang? Waduh, ini gimana nih saya mau melanjutkan perjalanan? Sampai kemudian dia sudah kelelahan, dia sudah capek, hingga akhirnya kembali ke tempat semula dia tidur. Ah, udahlah, pasrah saya lah, udah pokoknya tidur sini aja lah, istirahat. Mudah-mudahan ada keajaiban. Ternyata ketika sudah istirahat dia tertidur kembali, sampai kemudian terbangun lagi, dilihat ada hewan kendaraannya tadi, kemudian masih lengkap dengan perbekalannya tadi. Sampai kemudian dia salah ucap, Bapak Ibu sekalian. Dia salah mengucapkan Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking apa? Asyaddu farhan, saking senangnya, saking gembiranya ketika dia menemukan hewan tunggangannya lagi dengan perlengkapannya tadi, dengan perbekalannya tadi. Tapi Allah lebih gembira, Allah lebih senang ketika melihat hambanya bertaubat daripada senangnya si pemuda tadi yang kehilangan hewan tunggangan kemudian kembali lagi seperti semula tanpa cacat apapun, tanpa terkurangi apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ya, di ayat yang ke-8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Satu, di sini dijelaskan menghentikan perbuatan dosa. Jadi apapun yang kita lakukan, maka ketika kita melakukan apapun, sholat jangan ditinggalkan, karena dengan sholat ini akan merubah kita. Peminum misalkan, dan sulit untuk meninggalkan minum-minuman, sulit untuk meninggalkan perjudian, meja judi itu sulit untuk ditinggalkan. Maka tetap sholat, lakukan sholat 5 waktu, tetap paksa untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid bagi yang laki-laki atau di musola, hingga kemudian akhirnya dia akan malu sendiri. Dia akan merasakan malu sendiri karena apa? Lah saya ini sholat tapi kok masih berbuat maksiat ya. Saya ini selalu mendirikan sholat akan tetapi masih melakukan hal-hal yang buruk, yang hal-hal yang nista, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah saya tak tinggalkan, judi ditinggalkan, minum khamar ditinggalkan, berzina ditinggalkan. Kemudian apa? Karena apa? Sholatnya ini tadi. Karena dia mendirikan sholat, menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diampuni dosa-dosanya ya dengan taubatan nasuha tadi, kemudian menyesal atas perbuatannya. Disesali, jangan kemudian malah dibanggakan. Oh, saya dulu bunuh orang. Saya dulu kerjaannya ngerampok. Saya dulu kerjaannya ini itu. Padahal Allah sudah menutupi aibnya. Jangan diumbar-umbar kalau seperti itu, kecuali sebagai pelajaran. Saya dulu ini meninggalkan sholat sudah lama sekali. Makanya nak,
tinggalkan sholat, atau ke muridnya, atau bahkan ke anaknya terutama ya, atau mungkin ke muridnya atau ke temannya. Jangan, pokoknya kita main riba, hati-hati betul. Karena apa? Hancur saya karena riba. Nah, itu nggak apa-apa kalau menjelaskan seperti itu. Bayangkan perusahaan saya di mana-mana semuanya ambruk gara-gara saya makan uang riba, misalkan seperti itu. Ya dijelaskan, nggak apa-apa, nggak masalah kalau itu. Meskipun Allah sudah menutupi, tapi sebagai bentuk pelajaran, udah jangan, cukup saya yang melakukan hal ini, cukup saya yang kemudian terperosok ke dalam kemaksiatan ini. Kalian jangan, antum jangan, nggak boleh. Jangan sampai kemudian main-main dengan hal tersebut, disesali. Kemudian yang ketiga adalah berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jangan diulang lagi. Makanya untuk apa kemudian kita ini ngaji? Supaya membentuk komunitas, ya, sebuah perkumpulan yang di situ tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Saling menasihati di atas kebenaran, kemudian juga saling menasihati di atas kesabaran. Kebenaran itu perlu disabari, Bapak Ibu sekalian. Kita ngaji ini perlu sabar. Yang saya ngomong aja sabar kok, masa Bapak Ibu yang cuma mendengarkan nggak sabar? Jam sabar sih itu, jam 8 can anggus gitu ya. Nggak selesai dari tadi Ustaz ngomong terus. Saya juga sabar lah, Bapak Ibu nggak sabar, gimana ini tidak? Ya bola ya. Nah itu tadi. Jadi dengan 3 syarat ini, kecuali kalau dia ini berdosa kepada saudaranya, memfitnah, menggunjing, menggibah, itu minta maaf kalau berani. Kalau enggak, doakan, ya Allah saya tadi gibahin si fulan, ya Allah saya tadi gibahin fulanah. Karena apa? Datang tukang sayur, kemudian ibu-ibu ayo kumpul, akhirnya kemudian ya biasa ngerumpi gitu ya. Dari mulai cabai bisa jadi ke lapangan, bisa dari cabai bisa jadi ke tanah warisan. Itu kayak gitu, itu nyambung kemana-mana. Karena apa? Itu semuanya diceritakan. Nah, kalau sampai kita menggibahi seseorang, minta maaf ke orang tersebut. Kalau tidak berani, doakan kebaikan. Karena apa? Ketika kita menggibahi seseorang, amal kita diambil. Ketika amal kita sudah habis, nggak ada lagi amal kebaikan yang diambil oleh si fulan yang kita gibahi, maka keburukan si fulan akan ditimpakan kepada kita. Itu adalah dosa ghibah. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah sekelumit dari apa yang bisa saya sampaikan ya. Demikian karena sudah jam 8, tadi jamnya jam 8 ya. Sudah jam 8, insya Allah ini menjadi pembuka ya dari kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya, di pekan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kefahaman, kesehatan pada kita semuanya, sehingga kita mampu untuk mendatangi majelis ilmu ini dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dilayangkan, atau mungkin ya pertanyaannya nanti di akhir ya, ketika sudah ditutup juga tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Iya, silakan. Kalau seandainya saya utang duit, terus saya lupa bayar, terus saya jauh gitu umpamanya. Cuma di hati tuh pengen bayar, eta hukumnya gimana? Apakah dihitung udah lunas, apakah harus dibayar? Dicari. Antum punya hutang kepada seseorang. Tapi jauh. Ya, meskipun jauh dicari ahli warisnya. Kalau ternyata dicari di Bandung misalkan, udah meninggal yang kita dihutangi oleh beliau, atau kita berhutang kepada beliau, cari ahli warisnya, minta diikhlaskan atau dibayar. Kalau misalkan dia bayar, tukang, saya nggak mau kalau diikhlaskan, ya bayar kepada ahli warisnya. Kalau sudah berusaha ahli warisnya nggak ada dan dia ternyata anak tunggal, nggak punya saudara, di mana-mana sudah tidak ada, kena gempa misalkan satu keluarga meninggal semua, maka sedekahkan hutang kita tadi atas nama fulan yang menghutangi. Jadi nggak main asal, udah ikhlasin aja lah, udah jauh, nggak gitu. Karena pengadilan Allah yang antara manusia dengan manusia itu sensitif. Kalau dengan Allah itu cukup dengan tobat, cukup dengan tidak mengulangi segala bentuk perbuatan keburukan kita. Tapi kalau dengan manusia, minta dihalalkan, minta istihlal di situ. Nggak bisa asal-asalan. Allah alam. Coba dulu ya. Ya baik,
saya kembalikan kepada pembicara, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.